Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Gunita, NIM 2523130060. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan. A few moments later. Pembahasan. Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas secara pengendali suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran dan fungsinya secara merata. Kewajiban merealisasikan PALA pada dasarnya merupakan tugas keseluruhan ekonomi agens, termasuk pemerintah dan masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat. Di samping itu, pemerintah masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena market failure, government failure, dan citizen failure, yaitu suatu kegagalan pasar muncul ketika alokasi sumber daya tidak optimal. Optimalistik Pareto berarti bahwa tidak mungkin membuat satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Kegagalan sektor-sektor ini dapat mencapai solusi maksimum bagi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, dalam merealisasikan PALA, pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan bekerja sama dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan umat. Terdapat bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu yang pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dalam proses pembuatannya. Namun, setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan Ibnu Khaldun membedakan di antara tiga jenis rasionalisasi politik, monarki, demokratis, dan Islam. Kedua, ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terdapat anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat, dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping mencapai kepuasan mereka sehubung dengan kesenangan dan hal-hal duniawi. Beberapa cara penerapan pada negara Islam. Pertama, tentang ikut campurnya negara dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui dalam beberapa contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah ikut campurnya pemerintah mengembalikan distribusi kelayakan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat. Hal inilah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau membagikan harta rampasan tanpa perang Bani Nadir kepada kaum Muhajirin saja, tidak kepada kaum Ansor, kecuali dua orang yang fakir. Negara harus mengambil alih tanggung jawab dan mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari kemungkinan konflik, untuk memperbaiki efisien masyarakat yang lebih baik. Namun, pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak memungkinkan tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian. Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. 2. Menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. 3. Mematok harga. Kalau dibutuhkan, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga. Haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Di antaranya ialah riwayat Anas dari Rasulullah SAW. Anas berkata, di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi,
Para sahabat lalu mengusulkan para nabi, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya engkau mematok harga." Nabi lalu menjawab, "Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan, dan saya berharap di hari saya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tidak seorang pun menuntutku atas kezalimanku, baik dalam jiwa atau harta." Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa mematok harga adalah haram dan pematokan dianggap perilaku kezaliman. Rasionalitas peran pemerintahan dalam perekonomian. Pemerintah memiliki beberapa alat untuk memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi mikroekonomi. Legrand menyebutkan 3 cara keterlibatan pemerintah, yaitu penyediaan, subsidi atau perpajakan, dan regulasi. Di bidang hutan dan alam, contohnya adalah jasa kehutanan negara yang memiliki tanah dan berada di bawah kendali pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pajak dan subsidi untuk menaikkan atau menurunkan harga sumber daya dan dengan demikian mempengaruhi pasar dan masyarakat. Akhirnya, pemerintah dapat mengatur sumber daya dengan mempengaruhi struktur pasar, dengan mengatur produksi dan distribusi sumber daya, atau dengan mengatur kuantitas, kualitas, atau harga sumber daya. Penyediaan subsidi dan perpajakan dan regulasi semuanya dapat menyebabkan pemerintah menjadi tidak efisien, dan ketiganya dapat menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya ada ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan regulasi ekonomi yang sesuai syariah. 2. Distribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. 3. Menjamin keadilan sosial dan ekonomi. 4. Mengelola sumber daya alam dan aset publik. 5. Menjaga stabilitas ekonomi makro. Dan yang terakhir, mendorong kewirausahaan dan keadilan dalam perdagangan. Adapun tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. A. Tujuan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. 1. Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan ketimpangan sosial dan menjamin setiap warga negara mendapatkan hak ekonominya. 2. Menjamin kesejahteraan umum. Segala bentuk kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 3. Melindungi hak kepemilikan dan mencegah eksploitasi. Islam menghormati hak kepemilikan individu, tetapi dalam batas-batas syariah. Pemerintah berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti monopoli, penipuan, atau riba. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang mendorong aktivitas produktif dan halal. Pemerintah harus menciptakan stabilitas ekonomi makro, membunuh sektor real, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. B. Prinsip dasar fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. 1. Tauhid, keimanan kepada Allah. Segala kebijakan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip tauhid, yaitu bahwa segala bentuk pengelolaan kekayaan dan sumber daya merupakan amanah dari Allah dan harus dijalankan sesuai petunjuknya. 2. Keadilan. Keadilan merupakan asas yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi. Pemerintah dituntut untuk menciptakan sistem yang tidak merugikan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak tertentu secara berlebihan. 3. Keseimbangan, tawazun. Islam mengajarkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual,
antara hak individu dan kepentingan umum. Fungsi pemerintah adalah menjaga agar pembangunan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan moral atau lingkungan. 4. Tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk membentuk kelompok yang lemah dan rentan, serta mengintervensi pasar ketika terjadi ketidakadilan atau krisis yang merugikan masyarakat luas. Selanjutnya ada Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Ekonomi keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah. Pertumbuhan ini ditopang oleh berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki peran strategi dalam mengatur, mengawasi, serta mengembangkan ekosistem ekonomi syariah nasional. Yang pertama ada Bank Indonesia, yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan, ketiga Kementerian Keuangan, keempat Kementerian Agama, kelima Badan Amil Zakat Nasional, dan yang terakhir Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesimpulannya, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator dalam pengembangan ekonomi syariah melalui regulasi kelembagaan, literasi, serta dukungan terhadap industri halal. Meskipun menghadapi tantangan, dengan strategi yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi pilar utama perekonomian Indonesia di masa depan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategi dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui pembentukan KNEKS sebagai lembaga koordinasi nasional, pemerintah berhasil menyatukan arah kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dari sisi regulasi, pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai aturan untuk memperkuat perbankan syariah, pasar modal syariah, fintech syariah, serta jaminan produk halal. Selain itu, pemerintah mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah dengan menghadirkan Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di tanah air, serta menerbitkan sukuk negara untuk membiayai pembangunan nasional. Di sektor real, pemerintah mengembangkan industri halal melalui pembangunan kawasan industri halal (KIH) dan target Indonesia sebagai produsen halal terbesar di Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.